Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam pembahasan menjadi seorang agar menjadi seseorang pengajar atau dai yang profesional, yang sudah kita bahas pada topik yang pertama yang berkaitan dengan ulumul Quran, tentang tafsir, takwil, tentang Al-Quran, ayat muhkamat, ayat mutasyabihat, dan bagaimana implikasi dalam kehidupan. Kemudian yang kedua kita membahas bagaimana kriteria hadis-hadis sahih dan macam-macam hadis, dan bagaimana kegunaannya bagi seorang pengajar atau seorang dai dalam membahas mengkaji hadis. Kemudian yang ketiga membahas tentang rukun iman, yaitu iman yang kelima dan iman yang keenam, rukun iman kepada hari kiamat, hari akhir, dan rukun iman kepada takdir, serta pembahasan menyingkap misteri-misteri di mana di dalam kehidupan, tentang mukjizat dan tentang karomah dan sihir dalam kehidupan, yang alhamdulillah ada manfaatnya yang sudah kita pelajari dari tiga topik atau tiga tema atau tiga pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan topik keempat. Tema yang keempat yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Akhlak, pembentukan akhlak karimah sebagai pilar pembangunan karakter bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kita ini negara yang aman, sentosa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi penduduknya, dan semoga Allah menjaga negeri kita ini dari hal-hal yang kita tidak sukai. 6. Mari kita bahas topik yang keempat atau pembahasan dalam masalah adalah pembentukan akhlak karimah sebagai pilar pembangunan karakter bangsa. Mari kita bahas tentang definisi-definisi atau ta'rif atau pengertian-pengertian di dalam pembahasan ini. Pertama, akhlak karimah. Akhlak karimah itu adalah sifat atau perilaku mulai yang mencerminkan kesempurnaan seseorang dalam berinteraksi dengan Allah, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih. Itulah makna daripada akhlak karimah. Akhlak ini mencakup hikmah, kebijaksanaan, syaja'ah, keberanian, aifah, pengendalian diri, dan adalah atau keadilan. Kemudian kedua, potensi jiwa. Potensi jiwa ini ada namanya quwwatul ilmi, ya, kekuatan ilmu atau pengetahuan berfikir. Dalam kekuatan jiwa, di mana yang mendorong seseorang untuk mencari, memahami, dan mengamalkan ilmu yang benar. Potensi ini membentuk kebijaksanaan, hikmah dalam diri seseorang, sehingga ia dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan, serta mengambil keputusan yang bijaksana berdasarkan pengetahuan yang mendalam. Kemudian potensi jiwa kuwatul ghadab, kekuatan emosi atau amarah, adalah potensi jiwa yang berkaitan dengan emosi, terutama amarah dan keberanian. Jika dikelola dengan baik, potensi ini akan melahirkan sifat keberanian, syaja'ah dalam mempertahankan kebenaran, ya, menegakkan keadilan dan menghadapi tantangan hidup. Namun jika dia tidak terkendali, potensinya akan berujung kepada kezaliman, pemarah, dan bahkan tindakan hal-hal yang melampaui batas. Kemudian yang keempat, potensi jiwa kuwatus syahwat, kekuatan syahwat atau keinginan, adalah potensi atau kekuatan jiwa yang mendorong seseorang memenuhi kebutuhan fisik dan hawa nafsunya, seperti makan, minum, kemudian habib, biologis. Jika dikendalikan dengan baik, potensi ini melahirkan sifat aifah, kesucian, dan pengendalian diri, dan menjaga keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan duniawi tanpa melampaui batas yang diizinkan syariat. Sebaliknya, jika tidak terkendali, potensi ini dapat mengarah pada sifat tamak, kerakusan, dan perilaku melanggar norma-norma agama. Kemudian kelima, potensi jiwa
quwwatul adalah. Kekuatan keadilan adalah kekuatan jiwa yang mengimbangkan tiga potensi sebelumnya, ilmu, amarah, dan syahwat, sehingga menghasilkan keadilan dalam berpikir, bersikap, bertindak. Keseimbangan ini menjadikan seorang mampu bertindak adil terhadap dirinya sendiri dan orang lain, serta menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi yang penuh dengan tanggung jawab. Jadi fungsi kita mempelajari ilmu ini yang berkaitan dengan akhlakul karimah dan bagaimana kuwatul adalah, kuwatul syahwat, kuwatul ghadab, dan kuwatul ilm, serta akhlak karimah ini bagi seorang pengajar, bagi seorang dai dan seterusnya, itu memahami konsep akhlak karimah, menjadikan guru sebagai teladan. Nah, ini paling utama, menjadikan seorang pengajar atau dai sebagai teladan dalam membentuk karakter orang yang akan diajarkan dalam menghadapi tantangan moral di era global karena prinsip akhlak mulia ini. Yang kedua, mengenal kekuatan jiwa, kuwatul ilmi, kuwatul ghadab, kuwatul syahwat, dan kuwatul adalah yang kita bahas tadi. Kemudian menginternalisasi al-asma'ul husna, ar-Rahman dan al-Malik, itu menanamkan kasih sayang ke pemimpin yang bijak dalam mengajar, dalam berdakwah, dalam pengajaran dan seterusnya. Mengamalkan akhlak karimah dalam interaksi, itu terhadap mengamalkan akhlak karimah dalam interaksi terhadap orang lain dengan mengamalkan kasih sayang, kejujuran terhadap diri sendiri, yaitu dengan khauf dan raja, menumbuhkan keseimbangan antara khauf dan harapan kepada Allah, serta malu, rajin, hemat, dan istiqomah dalam membentuk kepribadian disiplin dan tanggung jawab dalam mengajar atau dalam berdakwah. Yang kelima, amal saleh sebagai implementasi akhlak karimah, mendidik dengan niat ibadah, membentuk kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi teladan bagi orang yang kita dakwahi, orang yang kita ajarkan. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang lebih terperinci lagi tentang akhlak. Apa itu artinya akhlak? Secara bahasa, ini dari bahasa Arab ya. Akhlak ini dari bahasa Arab. Dari kata akhlak adalah bentuk jamak daripada khuluqun. Khuluqun, khuluqani, akhlaq. Yang dalam kamus munjid ya adalah berarti budi pekerti atau perangai atau tingkah laku. Itu secara definisi. Kata tersebut mengandung segi persesuaian dengan perkataan khalqun, berarti kejadian, atau juga erat hubungan dengan khaliqun yang berarti pencipta. Demikian pula makhluk yang diciptakan. Bagi perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan antara hubungan baik antara khalik dengan makhluk. Nah, itu salah satu pembahasan yang berkaitan akhlak, ada hubungannya khalikun, khulkun, makhluk. Jadi ada salah seorang beberapa ahli, nah beliau bawakannya ini Imam Al-Ghazali mengatakan fal khulqu ibaratun an hayati fin nafsi rasikhatun an tasadduril af'ali bisuhulatin wa yasrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Akhlak adalah gambar untuk keadaan jiwa yang sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa pertimbangan dan pemikiran mendalam. Jadi itu menurut Al-Ghazali. Dan menurut Ibnu Miskawai dalam kitab Tahdhibul Akhlaq, al-khulqu halun nafsi da'yatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wa ru'yatin. Akhlak adalah kondisi jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan yang tidak menghadapkan ke pemikiran. Nah, itulah beberapa makna akhlak. Jadi akhlak merupakan perbuatan yang mudah dilakukan karena telah dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan akhlak adalah perbuatan dilakukan dengan sengaja atau melalui ikhtiar. Pelakunya mengetahui baik atau buruk dari perbuatan yang dilakukannya. Ya. Jadi adapun karomah daripada karomah, itu kemuliaan, keluhuran atau anugerah. Jadi karimah menurut KBBI itu memiliki arti baik, terpuji. Dengan demikian pengertian akhlak karimah adalah kemuliaan dan kebaikan dilakukan secara sadar karena dorongan jiwa yang sudah terbiasa tanpa harus dipertimbangkan. Jadi akhlak karimah artinya akhlak mahmudah, itu akhlak yang baik.
Urgensi akhlak karimah dalam pembentuk karakter bangsa. Akhlak karimah merupakan nilai-nilai moral diajarkan dalam agama Islam yang mencakup perilaku yang baik, berbudi pekerti yang luhur, dan mengedepankan prinsip-prinsip moralitas yang dapat diterima dan oleh seluruh lapisan masyarakat. Akhlak karimah berfungsi sebagai dasar utama dalam membentuk karakter individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, akhlak karimah harus menjadi landasan bagi seluruh aspek kehidupan bangsa untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Jadi akhlak karimah itu sebagai pembentuk karakter individu dan sosial. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala di mana dalam Islam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan pelan-pelan teladan yang luar biasa. Kata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang berakhlak lagi mulia. Yang mana laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik yang bagi kalian itu bagi siapa? Bagi mereka yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus saya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kakak, bawa, ambilin. Ambilin. Ayo. Kemudian yang kedua, akhlak karimah sebagai penghalang perilaku negatif. Ya. Dalam sebuah hadis, ya. Inna ahabbakum ilayya aqrabakum minni man ahsanakum khuluqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cinta di antara kalian, paling dekat kedudukan denganku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah ini kita harus memperbaiki, menjadikan diri kita di mana untuk menghalang akhlak-akhlak negatif, menghalang perilaku negatif. Kemudian yang ketiga, akhlak karimah memperkuat identitas bangsa. Ada sebuah perkataan, innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat wa inhum dahabat akhlaquhum dahabu. Hidup innamal umam, hanya umam itu suatu umat atau bangsa, suatu umat-umat yang ada di bangsa tersebut. Al-akhlaqu ma baqiyat, itu akhlaknya selama dia masih ada, sudah bangsa atau generasi atau orang-orang yang ada di bangsa itu selama akhlaknya masih ada, maka tetap dia berada di dalam akhlaknya suatu bangsa. Maksudnya hidup dan bangunnya suatu bangsa itu tergantung pada akhlaknya, akhlak penduduknya bangsa tersebut. Wa inhum dahabat, jikalau akhlak mereka itu hilang, ya sudah, dahabu, maka kemajuan kejayaan bangsa itu juga akan hilang. Berarti salah satu hal yang memperkuat identitas bangsa itu adalah akhlak. Kemudian akhlak karimah sebagai fondasi generasi muda. Masya Allah. Ini penting. Generasi muda adalah harapan masa depan bangsa. Dan pendidikan akhlak yang baik sejak dini membentuk mereka menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki integritas dan moral yang tinggi. Makanya kita dalam sebuah riwayat hadis, kullu mauludin yuladu ala fitratin fa abawahu yuwahhidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah di sana. Fitrah, dalam keadaan fitrah, itu dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam, dan orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani, yang menjadikan dia Majusi. Jadi Al-Quran hadis merupakan pedoman yang jelas mengenai pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Rujukan utamanya itu.
Tujuan dan manfaat memahami akhlak karimah dalam pembentukan karakter bangsa. Yang pertama, menumbuhkan individu berakhlak mulia. Yang mana itulah dengan pentingnya akhlakul karimah itu bisa membentukkan karakter bangsa. Itu menumbuhkan individu berakhlak mulia. Yang kedua, membentuk sosialitas yang harmonis. Akhlak mulia, akhlakul karimah berperan penting menciptakan masyarakat yang harmonis, di mana individu saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga keharmonisan sosial. Makanya dalam sebuah ayat, Allah berfirman surah Al-Baqarah 83, wa qulu linnasi husna, dan katakanlah kepada manusia perkataan yang baik. Kalau kita baik, berkata baik, insya Allah menjadi orang yang saling menghormati. Salah seorang pakar dalam masalah ini berkata, akhlak yang baik adalah prinsip dasar yang akan mempererat hubungan antara individu dengan masyarakat. Bahkan akhlak yang mulia menjadi dasar perdamaian sejati. Nah, kemudian yang ketiga, mencegah krisis moral dan etika dalam masyarakat. Yang mana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Yang keempat, membangun identitas bangsa yang berbudaya dan bermartabat. Yang mana Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyuruhmu untuk apa? Berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kerabat. Kemudian yang kelima, mempersiapkan generasi muda yang berintegritas. Yang keenam, menciptakan keadilan sosial dan sejahtera bersama. Sekarang pembahasannya adalah ruang lingkup akhlak dalam Islam dalam konteks tantangan global. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala menemukan keseimbangan spiritualitas di era modern. Di mana Allah berfirman, "Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Akhlak pada diri sendiri memerangi krisis identitas dan gaya hidup konsumtif, menjaga martabat di tengah hedonisme. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dan cara hidup, tapi juga memunculkan tantangan seperti gaya hidup konsumtif, hedonisme, tekanan sosial, dan krisis identitas. Nah, Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga akhlak pada diri sendiri. Dalam sebuah riwayat, inna li jasadika alaika haqqan, sungguhnya tubuh memiliki hak atas dirimu. Rawal Bukhari wa Muslim. Dan dalam praktiknya akhlak itu diwujudkan melalui gaya hidup sehat, menjauhi hal-hal yang merusak tubuh kita. Yang ketiga, akhlak kepada sesama manusia merajut persaudaraan di tengah polarisasi sosial. Ya. Yang keempat, akhlak kepada lingkungan mengatasi krisis ekologis, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam merupakan ancaman global dan memerlukan perhatian serius. Islam menawarkan panduan etis untuk menjaga lingkungan melalui konsep keseimbangan, yaitu konsep mizan dalam dan larangan perusakan. Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Dalam sebuah riwayat Muslim, ma min muslim yagrisu garsan aw yazra'u zar'an falyakulu minhu tayrun aw insanu aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Jika seorang muslim menanam tanaman atau menabur benih lalu dimakan oleh burung, manusia dan hewan, kecuali itu menjadi sedekah baginya. Masya Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat, saking pentingnya menanam pohon, menanam untuk menjaga lingkungan. In qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun, jikalau terjadi sebentar lagi tiba itu kiamat, dan sementara di tangan salah seorang di antara kalian itu ada bibit pohon kurma. Fa in istata'a, jikalau engkau mampu, la takum hatta tagrisaha.
Tanamlah sebelum kiamat itu tiba. Falyaf'al, maka kerjakan. Saking pentingnya menanam. Nah, ini salah satu dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan menanam pohon. Ya. Untuk menjaga apa? Agar tidak kerusakan lingkungan, perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam dan seterusnya. Selanjutnya, kekuatan jiwa yang membentuk akhlak karimah. Itu kuwatul ilm, potensi berpikir. Kekuatan berasal dari akal manusia. Yang mana dalam pembahasan ini hikmah sebagai konsep mencakup 4 aspek utama. Husnul tadbir, pemikiran yang baik, jaudat az-zihn, pikiran yang az-zihn, jaudatud az-zihni, pikiran jernih, siqabatur ra'yi, pandangan yang tajam, dan sawabuz dzan, dugaan yang tepat. Nah, ini gimana dalam membahas tentang quwwatul ilmi, potensi berpikir. Potensi berpikir itu yang dimiliki oleh seseorang dapat menjadi salah satu sumber penting dalam membentuk akhlak mulia. Jadi dengan 4 tadi itu, pertama husnul tadbir, husnul tadbir namanya, pemikiran yang baik, jaudat az-zihn atau az-zihni, pemikiran yang jernih, siqabatur ra'i, pandangan yang tajam, sawabuz dzan, dugaan yang tepat. Kemudian dalam ada kuwatul ilmi, potensi berpikirnya, tapi kalau kebalikannya, lemahnya ilmu dan kebodohannya, sudah berbagi 2 jenis, itu radilah al-hib dan radilah al-balah. Yang mana radilah al-hib mencakup ad-daha, yaitu pemikiran mudah tertipu atau keliru, al-jarbazah, kelemahan dan berpikir secara logis atau lurus. Sementara radilah al-balah itu 3 jenis kebodohan, yaitu kebodohan akibat kurangnya pengalaman belajar, kebodohan bawaan seperti keterbelakangan mental atau idiot, kebodohan akibat hilangnya akal sehat seperti gangguan jiwa dan kegilaan. Nasallallahu salama wal afiyah. Jadi ilmu terutama dalam bentuk hikmah memiliki peran yang sangat penting dalam masalah ini. Contoh kuwatul ilmi dalam kehidupan sehari-hari. Namanya seorang pengajar yang dapat dengan tenang menghadapi berbagai kondisi padahal dalam keadaan yang genting. Dia tenang. Kemudian hikmah mempelajari kuwatul ilmi, yaitu hikmah mempelajari kuwatul ilmi adalah banyak yang orang beriman bijaksana dalam menenteramkan. Ini juga membuat kehidupan menjadi saling memberi kebaikan sebagai pendidik. Perlu menjadikan materi sebagai modal baik diri sendiri maupun untuk orang yang kita ajarkan. Diam. Namun kuwatul ghadab, potensi marah, di mana dorongan dalam diri manusia untuk menolak sesuatu tidak diinginkan dalam meraih kenikmatan bersifat abstrak atau batin. Yang mana as-saja'ah mencakup berbagai sikap turunan berkaitan dengan keberanian dan kebaikan. Yang mana ada beberapa sifat termasuk dalam cakupan saja'ah. Pertama al-karam, kebaikan budi, an-najdah, yaitu membantu dan menolong. Kemudian kibrun nafsi, berjiwa besar. Kemudian al-ihtimal, ketahanan bekerja. Ya. Al-hilm, santun. Al-wiqar, tenang menahan diri dan berbicara dari berbicara berlebihan, kesia-siaan, banyak menunjuk bergerak dalam perkara yang tidak membutuhkan gerakan. Adapun contoh hikmah pelajari quwwatul ghadab di sini adalah dalam kehidupan sehari-hari, di mana diturunkan petunjuk saja'ah untuk membentuk jiwa seseorang menjadi berani dan kuat. Hanya menjadi contoh yang dapat kita lihat dari kehidupan sehari-hari adalah pada sifat berani menyampaikan atau melaporkan kecurangan dilakukan oleh orang lain dalam rangka memperbaiki tatanan kehidupan. Berani menjelaskan.
Hikmah mempelajari kuwatul ghadab juga di antara hikmahnya adalah Islam bisa sampai pada kita melalui keberanian umat Islam terdahulu mendakwakan agama ini. Nah, kemudian ketiga, tadi kuwatul ilm, berpikir, potensi berpikir, kekuatan ilmu. Kemudian kuwatul ghadab, potensi untuk marah. Kemudian kuwatul syahwat, potensi syahwat. Itu kekuatan dalam diri manusia mendorongnya untuk mencari kenikmatan yang bersifat lahiriah yang dipengaruhi panca inderanya, seperti makanan, minuman, mencintai lawan jenis, dan lain-lainnya. Dengan kekuatan ini manusia menjadi lebih bersemangat menjalani berbagai tugas hidup. Nah, jadi berikut sifat-sifat terpuji yang merupakan turun dari sifat yang mana ifah. Jadi orang ifah adalah orang sabar taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-haya, rasa malu. Yang kedua, al-qanaah, rasa menerima, merasa cukup. Kemudian rasa as-sakha, yaitu sifat dermawan yang suka memberi tetapi tanpa mengharapkan apapun, apalagi mengharap pujian dari orang lain. Kemudian al-wara, sikap membuat seseorang menghindari segala hal yang meragukan. Nah, itulah beberapa turunan dalam hikmah dalam mempelajari kuwatul Sejak kapan tadi ini dia nyala? Oke, mari kita lanjut. Ini kalau gitu harus sama kakak. Ini kalau gitu harus sama kakak. Mari kita lanjut ke pembahasan quwwatul adalah, kekuatan dalam masalah keadilan. Ya. Quwwatul adalah yang tadi yang pembahasan quwwatul ilmi, quwwatul ilmi, quwwatul ghadabi, quwwatul syahwat, dan quwwatul adalah. Yang mana berfungsi untuk menyeimbang dari ketiga kekuatan jiwa tersebut. Al-ilmi, berpikir, al-ghadab, marah, sama syahwat, keinginan. Jadi quwwatul adalah ini juga menghubungkan ketiga kekuatan jiwa tersebut dengan menyatakan bahwa ketiga kekuatan jiwa ini menghasilkan tindakan yang baik jika disinergikan dengan adil atau seimbang. Quwwatul ilmi akan membawa kebaikan untuk membantu seorang dengan mudah membedakan mana yang benar dan salah. Kemudian quwwatul ghadab akan menjadi baik jika bisa dikendalikan oleh akal yang sehat sesuai dengan syariat sehingga melahirkan sifat syaja'ah, keberanian tadi. Dan quwwatul syahwat itu menjadi baik jika dididik oleh akal dan syariat sehingga melahirkan sifat aifah yang menjadi sumber berbagai akhlak mulia seperti malu, sabar, qanaah, wara, zuhud, dan seterusnya tadi. Kemudian al-asmaul husna. Nah, ini pembahasan al-asmaul husna. Nama-nama dan nama-nama Allah yang al-husna, yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Hanya milik Allah lah asmaul husna, itu nama-nama yang indah, yang baik. Maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Tinggalkan orang-orang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dalam sebuah hadis, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ila wahidatan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, ia akan masuk surga. Asmaul husna adalah maksudnya Ar-Rahman, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Jadi bagaimana tentang Asmaul Husna di sini? Untuk pengertian di mana secara bahasa terdiri dari dua suku. Yani husna dari kata hasanun, nama diri, lafdun yu'ayyinun syakhsan au hayawan au syai'an, nama diri seseorang atau binatang yang
sesuatu. Sedangkan al-husna berarti yang paling bagus. Al-ism. Kita fokus ke pembahasan nama Allah yang namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman dari kata rahimah, artinya menyayangi untuk mengasihi. Ra-ha-mim. Nanti Umi pilih di antara ini. Di dalam Al-Quran kata Rahman terulang sebanyak 57 kali. Apa artinya Rahman? Aman. Tapi Bapak mau main sama Umi. Ar-Rahman yang artinya Ada jangan. adalah kasih sayang atau rahmatnya yang sungguh luas. Adapun Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Ada. Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyamma tad'u walahul asmaul husna. Katakanlah serulah Allah dan serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana kamu seru. Lihat, dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Ayo Umi. Pilih pakai mata Umi 4. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Dan apabila dikatakan pada mereka sujudlah kalian kepada yang Maha Rahman, mereka menjawab, siapakah yang Maha Penyayang ini? Apa kami sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami bersujud padanya? Ya Allah, dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari iman. Ini orang-orang kafir dulu yang disuruh untuk sujud, tapi mereka tidak mau. Umi ayo. Aduh bersinar banget. Apa? Umi ayo. Kiss, bom, cookies. Minum. Astagfirullah. Kiss, bom, cookies. Hikmah mempelajari asmaul husna Ar-Rahman di sini Oh man. yaitu bisa sebagai bahan bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, dan sebagai bahan mengajak orang lain merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Malik, Al-Malik. Dari kata Al-Malik itu artinya raja atau penguasa. Yang nanti mengandung makna kekuatan, ada kesahihan. Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'an min qabli ay yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Maha tinggi Allah, raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan padamu, dan katakanlah rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah Al-Malik, Allah yang Maharaja, ya, Allah yang menguasai, di mana bukti Allah memiliki sifat Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari, di mana saat Allah memberikan ikan paus besar di tempat yang jauh makan Nabi Yunus, bahkan tidak boleh sampai melukai Nabi Yunus. Ikan paus itu pun mematuhi perintah Allah. Di dalam ketiga kegelapan, kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan perut ikan paus. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hikmahnya mempelajari Al-Malik, nama Allah yang Al-Malik ini adalah sebagai bahan memuji kebesaran atas segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tentang akhlak karimah terhadap orang lain. Itu kita berbuat baik kepada orang lain, di mana Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia baik adalah orang yang lebih bermanfaat pada manusia yang lain. Itu sifat-sifat tersebut kita bahas, yang mana kasih sayang, ya. Kemudian as-siddiq, jujur, benar. Di mana Abu Bakar dijuluki as-siddiq karena kejujuran beliau radhiyallahu anhu wa arda. Dalam sebuah riwayat kan, inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birr yahdi ilal jannah. Sungguhnya kejujuran itu bisa mengantarkan kepada kebaikan, kebajikan mengantarkan kepada surga. Wa innar rajula la yasaduqu hatta yakuna siddiqa. Seorang laki-laki yang berbuat jujur sehingga ia dicatat sebagai orang yang sangat jujur. Jujur itu dalam beberapa aspek, jujur dalam perkataan, jujur dalam niat dan kehendak, jujur dalam tekad atau azam, jujur dalam menunaikan azam, jujur dalam perbuatan, jujur dalam mengimplementasikan maqamat agama. Abang, sini Itu bang. masalah jujur.
Berarti yang pertama tadi, akhlak kita yang pertama dibahas kasih sayang, rahmat. Yang kedua, asidku. Yang ketiga, al-amanah. Amanah itu artinya terpercaya, jujur, untuk bertanggung jawab. Ya. Yang keempat, tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Yang mana salah satu sifat yang luar biasa yaitu menyampaikan. Lebih-lebih dalam masalah seorang pengajar atau dai untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang kelima, pemaaf. Pemaaf ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan untuk menjadi mengajar kepada kita sebagai pribadi yang pemaaf melalui kisah cerita seperti Abu Bakar Siddiq menjadi sebab-sebab diturunkan ayat tersebut. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah orang-orang punya kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan pada kerabatnya. Orang-orang miskin dan orang-orang berhijrah jalan Allah, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampuni? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang keenam, sikap adil. Adil itu artinya proporsional, tidak memihak atau jujur atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian akhlak karimah terhadap diri sendiri. Ini khauf, raja, takut, berharap, takut kepada azab Allah, berharap atas mendapatkan pahala dari pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, malu. Al-haya. Jadi kuatnya sifat malu itu tergantung kondisi kualitas hatinya. Bahkan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian daripada keimanan. Malu kepada diri sendiri, malu kepada manusia, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tadi khauf, raja, malu. Yang ketiga, rajin. Rajin dalam melakukan hal-hal yang baik untuk diri kita. Yang keempat, hemat. Hemat di sini artinya berhati-hati dalam membelanjakan uang kita, dan membelanjakan harta benda dan seterusnya. Kemudian yang kelima, istiqamah, lurus, fokus untuk bertahan di atas kebaikan. Amal soleh sebagai implementasi akhlak karimah. Yaitu kita harus sabar dalam beramal soleh, sehingga sabar dalam adalah sikap tegar menghadapi ketentuan dari Allah. Abang, sabar adalah keteguhan hati yang mendorong akal pikiran dan agama dalam menghadapi dorongan-dorongan nafsu syahwat. Sabar adalah tabah hati dalam mengeluh, menghadapi godaan dan rintangan dalam jangka waktu tertentu. Berarti sabar adalah ketabahan menghadapi musibah. Sabar itu dhabitun nafsi, disebabkan mampu menghadapi, menahan diri dari godaan hidup yang menyenangkan. Sabar dalam peperangan disebut pemberani. Sabar dalam menahan harus disebut santun atau hilm. Kebalikan disebut pemarah atau tazammur. Sabar dalam menghadapi bencana yang mencekam disebut lapang dada, ridha. Sabar yang mendengar gosip, mampu menyembunyikan rahasia. Sabar terhadap kemewahan disebut zuhud. Sabar dalam menerima sedikitnya disebut kaya hati, qanaah. Kemudian yang ketiga, syukur atas nikmat Allah. Bersyukur. Abadan syakura. Ada sebuah hadis, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh aneh dan menakjubkan perkara bagi orang beriman. Seluruh perkaranya kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Tidak dapat dikecuali itu hanya untuk orang beriman. In asabathu sarra, jikalau itu kebaikan yang menimpanya, syakara, dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka baginya kebaikan, pahala. Wa in asabathu darra, jikalau keburukan itu menimpanya, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lah, maka dia mendapatkan pahala dari sebab kesabarannya itu. Yang keempat, ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Itulah pembahasan-pembahasan akhlak-akhlak karimah yang untuk membangun bangsa yang berkarakter, bangsa yang berkarakter baik, yang semoga dengan bangsa atau penduduk-penduduk suatu bangsa kalau akhlaknya baik, insya Allah semakin jayalah bangsa tersebut. Tapi kalau akhlaknya buruk, sudah turunlah kejayaan bangsa tersebut. Jadi urgensi dalam pembahasan materi yang kita bahas di sini adalah yang mana kita menjadi teladan dalam dunia pendidikan, dalam dunia dakwah, pengajar dan seterusnya. Kita memberikan suri teladan yang baik kepada orang yang kita ajarkan. Kemudian apa metakognisi yang kita dalam pembahasan ini? Yang pertama keteladanan, uswatun hasanah. Yang kedua pembelajaran kontekstual. Yang ketiga integrasi al-asmaul husna. Yang keempat internalisasi akhlak di sekolah. Yang kelima refleksi atau evaluasi mengajak yang kita ajarkan itu merenungi akhlaknya sehari-hari. Refleksi dalam era globalisasi ini harus informasi yang budaya instan menjadi tantangan moral bagi generasi muda. Jadi seorang pengajar atau dai merenungkan peran mereka dalam menjadi teladan dalam berakhlak karimah, integrasikan nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran dan menyusun strategi menghadapi tantangan moral modern. Jadi dalam pemahaman implementasi yang kuat, seorang pengajar atau dai diharapkan mampu membimbing muridnya atau yang diajarkan itu atau mad'unya yang didakwahkan itu menjadi individu yang berintegritas, berakhlak mulia, menjadikan akhlak karimah bukan sekedar teori, melainkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya mempelajari tentang ini bukan sebatas konsep normatif, tapi kita laksanakan dalam kehidupan kita. Semoga dengan ini bisa menjadi seorang pengajar atau dai yang berakhlakul karimah, menjadi suri teladan bagi orang yang kita ajarkan. Nah, semoga bermanfaat. Inilah pembahasan yang kita bahas yang berkaitan dengan pembentukan akhlak karimah sebagai pilar pembangunan karakter bangsa. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.